Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramadhani, program studi Sistem Informasi dari UPBJJ Kota Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Entity Relationship Diagram dari mata kuliah basis data. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan studi kasus mengenai sistem perkuliahan di sebuah perguruan tinggi. Tujuan dari RD ini adalah untuk memodelkan hubungan antara mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah di dalam sebuah sistem akademik sehingga data yang disimpan dapat dikelola dengan baik dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Video ini saya akan bagi menjadi beberapa bagian, mulai dari penjelasan konsep dasar basis data, penentuan entitas dan atribut, identifikasi relasi antar entitas, dan juga pembuatan dari IRD-nya sendiri. Oke, mari kita mulai ke penjelasan dari konsep basis data. Sebenarnya basis data itu apa sih? Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara sistematis agar bisa diakses dengan mudah menggunakan perangkat lunak yang bernama DBMS atau Database Management System. Basis data juga bisa diibaratkan seperti lemari arsip. Jadi di dalam lemari arsip tersebut kita bisa menandai sebuah data dengan tanda tertentu, mengelompokkan dari arsip datanya, atau mungkin mengelola berbagai data yang ada di dalam arsip tersebut. Dari banyaknya data di dalam lemari arsip tersebut tentunya banyak juga data yang duplikat atau data yang sama. Makanya dari pengelolaan menggunakan perangkat lunak yang bernama DBMS ini kita bisa memilah antara data yang duplikat agar bisa digunakan secara akurat. Baik, mari kita mulai pada contoh kasus di tugas pertama ini, yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Lalu, setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun hanya dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semesternya. Lalu, setiap mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa hanya bisa diajar oleh satu orang dosen saja. Dan terakhir, setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Lalu langkah selanjutnya kita akan menentukan entitas dari contoh kasus pada soal ini. Karena contoh kasus pada soal ini yaitu pada sebuah perguruan tinggi, maka kita bisa ambil kesimpulan untuk penentuan entitasnya, yaitu yang pertama dari mahasiswa. Untuk mahasiswa ini berisikan data NIM, nama mahasiswa, jurusan mahasiswa, dan juga angkatan dari mahasiswa tersebut. Yang kedua ada dosen. Untuk dosen ini berisikan data NIDN, nama dosen, dan juga nama fakultas dari dosen tersebut. Untuk nomor ketiga itu ada mata kuliah. Untuk mata kuliah ini berisikan data dari mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Kemudian ada pengambilan. Untuk pengambilan ini mengartikan relasi atau hubungan antara mahasiswa dan juga mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Oke, mari kita mulai ke langkah selanjutnya, yaitu untuk menentukan atribut dari entitas yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai primary key dan juga foreign key. Untuk primary key itu adalah atribut unik untuk membedakan tiap baris dari data dalam sebuah tabel. Jadi untuk primary key ini dia tuh contohnya seperti ID mahasiswa. Untuk ID mahasiswa ini harus datanya tuh nggak boleh sama. Jadi tiap data dari mahasiswa itu harus berbeda-beda. Nah, untuk selanjutnya ada foreign key atau FK, yaitu atribut dari suatu tabel yang mengacu pada primary key. Jadi intinya tuh dia tuh untuk atau sebagai penghubung antara data dari primary key dengan tabel lain. Nah, untuk entitas mahasiswa ini atributnya itu berisikan ID mahasiswa, NPM, nama mahasiswa, angkatan mahasiswa, jurusan mahasiswa, dan juga email dari mahasiswa.
Kemudian untuk dosen, berisikan dosen, NIDN, nama dosen, fakultas, dan juga email dari dosen tersebut. Kemudian untuk mata kuliahnya itu berisikan ID matkul, kode matkul, nama matkul, SKS, semester, dan juga ID dosen. Nah, untuk ID dosen di sini tuh itu tuh foreign key, yaitu menghubungkan dari ID dosen atau mengambil data dari ID dosen ini. Jadi untuk mata kuliah ini dia tuh mengambil data dari data atau entitas dosen. Kemudian untuk pengambilan itu berisikan ID pengambilan, ID mahasiswa, semester, tahun, dan juga nilai. Nah, di sini juga ada ID mahasiswa yaitu foreign key, yaitu dia tuh mengambil ID mahasiswa dari data mahasiswa ini. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan entitas dan juga atribut dari contoh kasus pada tugas pertama, saya akan lanjut membuat diagram. Untuk aplikasi yang saya gunakan yaitu menggunakan aplikasi YID untuk membuat entity relationship diagramnya. Mari kita lanjut ke pembuatan diagramnya. Baik, mari kita lanjut untuk pembuatan entity relationship diagram menggunakan aplikasi YID. Nah, untuk tampilan aplikasi YID sendiri kurang lebih seperti ini. Nah, sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan mengenai simbol di aplikasi YID, yaitu tentang entity, atribut, dan relationship. Untuk entity atau entitas itu berbentuk persegi panjang. Selanjutnya untuk atribut itu berbentuk oval, untuk relationship berbentuk belah ketupat. Mari kita lanjut untuk pembuatan entity yang sudah kita tentukan tadi pada contoh soal tugas pertama. Untuk entitas pertama yaitu ada mahasiswa, kemudian ada dosen, lalu ada mata kuliah, dan yang terakhir adalah entitas pengambilan. Ini kita agak rapihkan sedikit. Nah, kita sudah membuat entitas dari keempat entitas yang sudah kita ambil di contoh kasus soal pertama. Nah, yaitu ada mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan juga pengambilan. Selanjutnya, kita akan menentukan membuat atribut dari masing-masing entitas. Nah, untuk atribut sendiri itu simbolnya ada beberapa, cuma saya akan menjelaskan dua ini dulu saja, yaitu ada atribut yang ada garis bawahnya dan ada atribut biasa. Nah, perbedaannya tuh untuk atribut yang ada garis bawahnya ini dia tuh melambangkan permit key dari suatu entitas. Nah, untuk atribut ini itu hanya atribut biasa dari suatu entitas. Nah, mari kita buat untuk primary key dari masing-masing entitas. Nah, untuk mahasiswa dia tuh ada ID mahasiswa, kemudian untuk mata kuliah ada pemikirnya tuh ID matkul. Selanjutnya untuk
Primary key dari pengambilan itu ada ID pengambilan. Dan terakhir untuk primary key dari dosen yaitu ID dari dosen itu sendiri. Nah, kita sudah buat atribut key dari masing-masing entitas. Selanjutnya kita akan buat atribut dari entitas mahasiswa. Untuk atributnya sendiri ada NPM, nama mahasiswa, angkatan, jurusan, dan juga email. Selanjutnya mari kita buat atribut untuk entitas mata kuliah. Untuk atributnya sendiri itu ada kode matkul, nama matkul, SKS, semester, dan juga ID dosen. Kita agak sedikit. Nah, selanjutnya kita buat atribut dari entitas dosen. Untuk atribut dari entitas dosen ini ada NIDN, nama dosen, fakultas, dan juga email dosen. Oh iya, saya lupa untuk ID dosen ini. Kan nanti kita buat ID dosen di mengambil for each key dari entitas dosen. Nah, tentunya untuk ini yaitu kita tambahkan FK di awal. Untuk for each key dari entitas dosen. Kita lanjut untuk membuat atribut dari dosen. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat atribut dari entitas pengambilan. Untuk atributnya sendiri itu ada ID mahasiswa, ini for each key, ID matkul, ini juga sama for each key, semester, tahun, dan juga nilai. Nah, kita sudah membuat atribut dari masing-masing entitas. Mungkin saya akan rapikan sedikit untuk diagramnya. Oke, untuk entitasnya sudah saya rapikan. Oke, mari kita lanjut untuk ke bagian
dengan relationship antara mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many. Karena satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, untuk mengatasi hubungan many to many, kita sudah membuat entitas baru yang bernama pengambilan ini ya. Kita tadi sudah buat yang bersih sebagai penghubung antara mahasiswa dan juga mata kuliah. Untuk relationship atau hubungan antara mahasiswa dengan pengambilan adalah one to many. Mari kita lanjut buat untuk relationship-nya. Nah, lalu hubungan antara dosen dan juga mata kuliah adalah one to many juga, karena satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, tetapi setiap mata kuliah hanya bisa dimiliki oleh satu dosen pengampu. Mari kita langsung buat saja untuk relationship-nya. Kemudian untuk relationship antara mata kuliah dengan pengambilan itu one to many. Nah, berikut merupakan entity relationship diagram yang sudah saya buat. Jadi kesimpulannya pada kasus ini kita dapat melihat bahwa penggunaan IRD sangat penting untuk memahami struktur data sebelum membangun sistem informasi. Dengan entity relationship diagram ini kita bisa mengetahui bagaimana entitas saling terhubung, apa saja atribut pentingnya, dan bagaimana data akan disimpan dalam database. Dalam sistem perkuliahan, entity relationship diagram membantu kampus untuk mengelola data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah dengan lebih struktur, efisien, dan juga konsisten. Sekian penjelasan dari saya mengenai entity relationship diagram untuk kasus sistem perkuliahan.